بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas kebaikan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, juga beramal saleh. Jadi beriman dan beramal saleh, ya. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad, dan mereka beriman juga terhadap segala sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqq min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa mereka. Wa aslaha balahum. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada ayat wa aslaha balahum. Allah akan memperbaiki balahum. Jadi di sini tadi beramal saleh, ini beriman, ini kaitannya adalah dengan hati, segala macam ibadah hati. Yang kedua adalah wa 'amilus shalihat, itu beramal saleh. Ini diantaranya adalah terkait dengan amal perbuatan yang tampak, yang secara zahir. Nah, di sini ada balasan bagi mereka yang beramal saleh dan juga beriman. Disebutkan di dalam ayat ini adalah yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua adalah wa aslaha balahum. Allah Subhanahu wa taala, aslah artinya adalah memperbaiki. Balahum, ini para ulama tafsir berbeda pendapat terkait dengan makna wa aslaha balahum. Allah akan memperbaiki balahum. Bal ini kalau di dalam bahasa Arab maknahu asy-sya'n. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan maknanya adalah urusan. Sebahagian lagi menyebutkan bahwa maknanya adalah an-niyah. Allah akan menjadikan orang tersebut niatnya selalu baik. Jadi kalau misalnya kita susah banget untuk berniat kebaikan, pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu susah sekali untuk supaya niatnya itu karena Allah. Yang memalingkan kita dari niat karena Allah Subhanahu wa taala, terpaling. Awalnya mungkin bisa ikhlas, di tengah-tengah terpaling atau tergoda dengan hal-hal yang di luar daripada keikhlasan. Nah, ini. Wa aslaha balahum, Allah akan memperbaiki niat mereka. Di antara yang disebutkan oleh para ulama juga wa aslaha lahum. Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Jadi yang pertama, jadi di antara maknanya adalah disebutkan para ulama tafsir, kalau kita buka tafsir, itu akan kita dapati beberapa tafsiran. Dan kata para ulama, semuanya benar. Jadi yang pertama tadi ada Allah akan memperbaiki sya'nahum, urusan mereka, itu akan dipermudah oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki niat mereka. Allah akan menjadikan mudah banget kalau mereka tuh mau berniat kebaikan. Dan ini susah, Pak. Untuk selalu bisa berniat baik dalam segala apa yang kita lakukan, itu tidak mudah. Bahkan untuk orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, bahkan orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu, tidak mudah yang namanya memperbaiki niat itu.
Yang ketiga tadi maknanya adalah wa aslaha lahum. Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Maksudnya berarti memperbaiki keadaan adalah dari yang tidak bagus menjadi bagus. Dari yang bagus menjadi semakin bagus. Baik dalam perkara dunia mereka ataupun dalam perkara akhirat mereka. Ya, baik dalam perkara dunia mereka ataupun juga dalam perkara akhirat mereka. Berkaitan dengan wa aslaha balahum. Dalam sebagian riwayat, ulun yakin ketika kita sebutkan ayat wa aslaha balahum, pernahlah kira-kira mendengar balahum, wa aslaha balahum. Kira-kira pernahlah mendengar hadis tentang wa aslaha balahum. Kira-kira ulun yakin kita semua biidznillah pernah mengucapkannya. Hah? Kira-kira kapan, Pak? Ada ingat kan? Ya. Dulu, Pak, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun yakin mungkin kita cuma tidak sadar saja karena saking kita ini tidak menyambungkannya antara mungkin yang sering kita ucapkan dengan apa yang kita dengar. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi itu suka banget pura-pura bersin di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suka banget pura-pura bersin supaya dapat. Ya, Nabi SAW kadang-kadang nggak lihat tuh siapa yang bersin kan. Kemudian mereka ucapkan Alhamdulillah. Nah, kemudian kadang-kadang bisa jadi ada para sahabat Nabi SAW yang tersaut, yarhamukallah. Betul apa tidak? Maka berarti jawabannya apa? Yahdikumullah wa yuslihu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini yang dimaksud dengan bal di ayat tersebut. Kan sering kita ucapkan itu, Pak. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Cuman bedanya kalau di ayat tadi wa aslaha balahum, Allah akan memperbaiki tadi segala apa yang mungkin bisa diperbaiki dari diri kita, baik itulah niat kita, baik adalah keadaan kita ataupun juga adalah dari segala macam urusan kita. Nah, makna daripada wa yuslihu balakum itu sama dengan wa aslaha balahum di dalam ayat tersebut. Ini sering kita ucapkan. Atau jangan-jangan wa yuslihu balakum jarang juga kita ucapkan. Ini Pak, ada sunnahnya dari Nabi SAW. Kalau ada yang bersin, berarti yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Yang mendengar berarti mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin jawab lagi, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepada engkau hidayah dan memperbaiki segala macam urusanmu, memperbaiki segala macam keadaanmu. Ini luar biasa, Pak. Wa aslaha balahum. Sehingga wa aslaha balahum ini adalah bukan main-main karena balasan dari orang yang beriman dan balasan daripada orang-orang yang beramal soleh. Berarti kalau orang sudah beriman dan beramal soleh, itu puncak tertinggi dari beramal soleh. Hatinya sudah, kemudian juga perbuatannya baik. Jadi untuk bisa seseorang itu diampunkan dosa, kan tadi beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ini juga balasannya surga di dalam ayat yang lain. Kalau di dalam ayat tadi adalah diampunkan dosa-dosanya dan diperbaiki segala macam urusannya, diperbaiki niatnya, kemudian juga diperbaiki keadaannya. Para ulama tafsir menyebutkan, ketika wa aslaha balahum ini dijadikan sebagai balasan daripada orang yang beriman dan beramal saleh, berarti ini sya'nuha azim. Kata para ulama tafsir, berarti wa aslaha balahum ini balasan yang tidak main-main. Balasan yang luar biasa. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena perbaikan bal itu adalah termasuk di antara pahala yang sangat besar sekali. Itu luar biasa, Pak. Jadi jangan pernah meremehkan doa pada saat setelah bersih. Itu luar biasa. Sampai Allah jadikan sebagai balasan dari orang yang beriman. Dan Allah jadikan sebagai balasan orang-orang yang beramal saleh. Kalau kita buka tafsir
maka kita akan dapati para ulama berbicara tentang wa aslaha balahum. Mereka menyebutkan bahwa ada banyak sekali sebab-sebab seseorang itu akan bisa wa aslaha balahum. Bisa dia itu wa aslaha balahum, dalam hal ini diperbaiki niatnya, kemudian diperbaiki hatinya, diperbaiki urusannya, dijadikan menjadi lebih baik, dibahagiakan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Maka para ulama menyebutkan sebab seseorang itu bisa senantiasa selalu aslaha balahum. Orang diperbaiki keadaannya, nyaman hidupnya. Itu inti wa aslaha balahum, itu nyaman hidup baik di dunia dan di akhirat. Kalau kita buka kesimpulan dari para ulama tafsir, ada beberapa hal, mungkin kita akan sebutkan 2 atau 3 yang termasuk dari sebab seseorang itu wa aslaha balahum. Yang pertama, di antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir, di antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir adalah salatul istikharah. Apa Pak? Salat istikharah. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah kama yu'allimunal Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an. Saking seringnya untuk mengajarkan apa? Istikharah. Kenapa kok sering banget diajarkan oleh Nabi istikharah? Dan kenapa para ulama tafsir memasukkan istikharah itu sebagai sebab seseorang itu akan selalu bahagia, akan selalu diperbaiki urusannya, akan selalu diperbagus niatnya? Kenapa sebabnya? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa salat istikharah selain untuk supaya kita meminta petunjuk kepada Allah, dia juga fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk bisa mendamaikan hati dan meredam segala macam keraguan, suudzon terhadap takdir Allah. Karena begini, kadang-kadang ada orang yang pada saat terjadi sesuatu yang tidak baik untuk dia, menurut versinya dia, kemudian dia seolah-olah seperti tidak terima terhadap takdir Allah. Tapi seorang mukmin kalau sudah beristikharah, maka dia harus memiliki keyakinan, saya sudah beristikharah, minta petunjuk sama Allah. Maka apapun yang terjadi setelah istikharah pasti adalah yang terbaik untuk saya. Jadi dia bisa lebih tenang. Meskipun misalnya di awal, ini kok tidak sesuai dengan harapan, lalu bisa dikembalikan. Alhamdulillah, ulun sudah beristikharah. Pasti yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena yang kita minta petunjuk bukan siapa-siapa, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu terhadap apa yang terbaik untuk kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mentakdirkan satu takdir untuk yang beriman, kecuali takdir tersebut yang terbaik untuknya. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Salat istikharah. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, maka salatlah istikharah. Karena setelah salat istikharah, seorang mukmin tidak boleh menyesal terhadap pilihannya. Karena itu berarti adalah yang terbaik untuk dia. Meskipun di awal-awal mungkin terlihat, ini kok tidak sesuai seperti harapan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala punya yang lebih baik untuk kita. Satu. Yang kedua, kata para ulama tafsir adalah termasuk di antara sebab seseorang itu bisa akan mendapatkan wa aslaha balahum, atau usaha seseorang itu bisa supaya aslaha balahum, bisa diperbaiki segala urusannya, bisa bahagia dalam segala macam apa yang dia alami. Di antaranya adalah ada yang disebut dengan al-qanaah, berusaha menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau orang sudah qanaah, nerimaan Pak, apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan mudah seseorang itu untuk dia bahagia, untuk bisa selalu diperbaiki urusannya. Orang yang qanaah itu bahagia terus Pak. Makanya para ulama tafsir menyebutkan bahwa di antara sebab seseorang itu akan diperbaiki urusannya, akan bahagia terus, itu di antaranya adalah memiliki sifat qanaah. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Man asbaha minkum
aminan fi sirbihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di antara kalian pada pagi harinya aman hidupnya. Jadi nggak ada yang ganggu, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mukuli, tidak ada yang mungkin tidak ada yang mungkin membuat dia resah. Aminan fi sirbihi. Pada pagi hari dia merasa aman, bisa sholat subuh, enak duduk di majelis ilmu, pulang ke rumah, mungkin disambut sama anak, sama istri, atau misalnya ke pengajian sama anak, sama istri, pulang nongkrong misalnya, bukan nongkrong, duduk di warung makan sama keluarga atau sama kawan-kawan. Aminan fi sirbihi. Dia merasa aman, satu. Wa mu'afan fi jasadihi. Dan dia sehat pada hari tersebut. Kada garing. Ataupun kalau misalnya garing, kadang berat. Kadang sampai terbaring di rumah sakit dan lain sebagainya. Wa indahu qutu yaumihi. Dan dia cuma punya makan untuk hari itu saja. Besok kada tahu lagi nak makan apa. Nah. Faka'anna mahizat lahu dunya. Orang itu seolah-olah seperti sudah memiliki seluruh dunia. Coba bayangkan, Pak. Ini kata Nabi SAW. Coba. Merasa aman. Yang kedua apa, Pak? Sehat. Kalaupun garing-garing, ya kada terlalu parah yang tidak sampai misalnya terbaring di rumah sakit. Yang ketiga, Pak? Punya makanan. Meskipun cuma cukup untuk hari itu saja. Maka kata Nabi, faka'anna mahizat lahu dunya. Orang tersebut seolah-olah seperti sudah memiliki seluruh dunia. Siapa yang membayangkan? Memiliki seluruh dunia. Maka yang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat ini hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa di antara sebab orang itu bahagia, dan sebab diperbaiki segala macam urusan dan niatnya, wa aslaha balahum tadi yang disebutkan dalam ayat, itu adalah kada terlalu memikirkan masa lalu, kada juga terlalu khawatir yang akan datang. Jadi hari ini aja nang dihadap dulu, fokus kepada hari ini. Boleh aja kita misalnya mengambil pelajaran dari masa lalu, itu bujur. Boleh aja kita merencanakan masa depan, bujur. Tapi terlalu sedih dengan apa yang telah terjadi, terlalu menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu. Ya kemudian habis itu mungkin terlalu memikirkan sampai terganggu pikiran kita terhadap apa yang akan datang. Itu Nabi SAW berlindung kepada Allah dari perasaan itu, Pak. Jadi berarti kalau Nabi berlindung dari perasaan itu, berarti itu kada baik. Makanya Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hamba-Mu memohon kepada Engkau untuk dijauhkan dari al-ham. Ham itu artinya adalah kekhawatiran di masa akan datang. Jadi takutan benar. Ya Allah, Ustaz ulun ke apa Ustaz? Wah ini ngalih Ustaz yang mencari nafkah. Kayak apa ulun kena memberi makani anak? Kawin gin belum? Kawin sudah pikir. Kayak apa? Anaknya belum lahir. Bininya gin belum dapat. Takutan sudah. Atau pikirakan sampai kada turun begawi. Nah kada dapat rezeki. Itu disebut dengan Allahumma inni a'udzubika minal ham. Itu kada baik, Pak. Terus mengkhawatirkan yang akan datang, kan yang dihadap dulu. Wal hazan, kata Nabi SAW juga, jauhkan hamba-Mu ya Allah dari penyesalan dari apa yang terjadi di masa lalu. Sampai sedih banget mikirin masa lalu, galau belum bisa move on. Bahasa kanak-kanak wahininya tuh. Belum bisa move on dari masa lalunya, itu kada baik. Ada laki yang sedih benar. Kenapa? Kada diterima saat lamaran ulun ditolak. Jangan sedih. Binian masih banyak lagi. Banyak lagi. Satu ulun sudah, nah insya Allah. Kalau sudah beristiqomah, kembali lagi kepada itu. Kalau sudah beristiqomah, sudah. Itu mungkin yang terbaik untuk kita. Itu mungkin yang terbaik untuk kita. Atau misalnya seorang perempuan mau dilamar sama laki, sekalinya terjadi. Justru malah misalnya yang datang undangan, sakanya lakiannya kawin lawan yang lain. Bisa jadi. Sedih. Jangan sedih. Siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala nanti gantikan dengan yang lebih baik. Terkenal hadis Ummu Salamah pada saat Abu Salamah meninggal dunia.
Ternyata takdir Allah begitu indah untuk Ummu Salamah yang ditinggalkan oleh Abu Salamah. Sekalinya yang datang melamar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara sebab wa aslaha balahum tadi adalah kita bisa diperbaiki niat, diperbaiki keadaan. Itu di antara sebabnya adalah jangan terlalu memikirkan yang akan datang sampai terganggu kita, ataupun juga jangan terlalu menyesali karena nanti berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Dan diisyaratkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau andai pun kita cuma punya makanan hari ini, asalkan kita sehat hari ini, aman, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang membuat kita resah. Itu sudah seperti kita memiliki seluruh dunia. Apa yang bayangkan, Pak? Ini luar biasa, Pak. Makanya kalau orang sudah sampai kepada tingkatan qanaah seperti bukan berarti dia kadang memikirkan isu kada, tapi artinya itu jangan sampai terlalu kita seolah-olah nanti masuknya ke dalam suudzon kepada Allah. Saking khawatirnya itu. Nah, para ulama menyebutkan, kenapa sampai kekhawatiran terhadap masa yang akan datang itu tidak baik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Kenapa? Karena di balik kekhawatiran dari masa yang akan datang, yang belum terjadi, kalau seseorang itu khawatir, nanti bisa masuknya ke dalam suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti bisa masuknya suudzon kepada Allah. Suudzon terhadap apa yang akan terjadi di masa datang, kada boleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Yang kedua, kenapa sampai tidak boleh terlalu menyesali masa lalu? Karena di balik penyesalan dari apa yang terjadi di masa lalu, bisa jadi seolah-olah kita membuat seolah seperti tidak menerima takdir Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau terjadi sesuatu dan kita sudah berusaha, maka jangan katakan, lau, seandainya jakanya bahari aku kada kayak itu, nah. Itu kada boleh. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya kalimat law, seandainya, jakanya, penyesalan yang ada kalimat jakanya, seandainya, itu akan membuka pintu syaitan. Kata para ulama, di antara bentuk pintu syaitan adalah seorang itu merasa sedih berlebihan sampai terganggu apa yang akan dia kerjakan hari ini ataupun juga di masa akan datang. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan di antara gawian syaitan itu adalah liyahzunal ladzina amanu. Syaitan itu akan berusaha untuk membuat kita tuh sedih. Bila pina galau, pina kedapati nyaman hati, apa itu syaitan senang benar. Sampai mengganggu ibadah kita misalnya. Nah, itu syaitan senang benar tuh. Sampai bacaan nih di sembahyang. Diingat lagi panang dibaca, tiba-tiba imam sudah salam aja. Salam sudah imam. Ada kalau nang itu. Tiba-tiba imam sudah salam, saking sedih dan saking galaunya terhadap apa yang terjadi di masa lampau. Tapi kirakan terbawa ke sholat. Diingat lagi bacaan sholat itu pian ditawakan syaitan. Kita tuh sedang, syaitan tuh sedang menang. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara misi syaitan itu adalah liyahzunal ladzina amanu. Mereka berusaha membuat orang-orang yang beriman itu bersedih sehingga tidak fokus beribadah kepada Allah. Jadi apa tadi, Pak? Aslaha balahum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki niat mereka, urusan mereka, keadaan mereka. Di antara, kata para ulama tafsir, di antara sebab yang paling besar itu di antaranya yang pertama tadi apa, Pak? Apa, Pak? Salat istikharah. Karena dengan salat istikharah itu kita minta petunjuk sama Allah dan bisa membuat hati kita tenang, apapun yang terjadi setelahnya, kita yakin ini pasti yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah apa tadi? Qanaah. Kata para ulama tafsir, ini adalah qanaah sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang dia merasa aman, kemudian dia juga punya makanan hari itu, kemudian dia juga sehat, maka seolah-olah dia sudah memiliki seluruh dunia. Ya. Berapa menit lagi? Nih.
25 menit sudah nah. Ini 25 menit, bujuran baik. Jam ulun 25 menit, di situ 25 menit ya. Baik, ulun tambahkan satu lagi Pak. Baik. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Yang ketiga, ya. Di antara sebab seseorang itu wa aslaha balahum, dan ini merupakan sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, menjadikan tolak ukur kebahagiaan atau kebaikan itu adalah perkara akhirat. Wa aslaha balahum. Jadi tidak bisa kita menjadikan tolak ukur kita itu bahagia atau tidak dari harta atau dari perkara dunia. Susah. Karena orang berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin." Ada orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala yang menyembah Allah, masuk ke dalam Islam, beribadah kepada Allah, itu cuma di pinggiran saja. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabahu fitnatun qalaba 'ala wajhi." Kalau seandainya dia setelah dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia berhijrah, kemudian setelah itu dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia terus untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak mendapatkan hal tersebut, dia tidak mendapatkan kebaikan dunia, karena yang dia jadikan ukuran hanya dunia, maka kemudian dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khasirad dunya wal akhirah." Orang tersebut adalah orang yang sangat merugi di dunia dan di akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan tafsir daripada ayat ini. Dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah itu mereka pada saat masuk ke dalam Islam bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pulanglah mereka ke kampung halaman mereka. Maka mereka melihat kalau seandainya tujuan-tujuan mereka secara duniawi tercapai, jadi unta mereka beranak, kemudian setelah itu usaha mereka tambah naik, kemudian setelah itu apa yang mereka inginkan, dalam yang dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah ketika mereka menginginkan anak laki-laki, kemudian lahir anak laki-laki, maka pada saat segala macam apa yang mereka inginkan tercapai, maka kemudian mereka akan mengatakan hada dinun shalih, ini adalah agama yang baik. Tapi kalau seandainya usahanya turun, kemudian segala macam apa yang diinginkan ada dapat, maka dia mengatakan hada dinun su, ini adalah agama yang buruk. Jadi seolah-olah dia mengukur segala sesuatunya itulah dari mana? Dunia. Kalau pindah dunianya naik, usahanya naik, itu sama dengan fenomena saat ini. Ada orang berhijrah. Pada saat dia berhijrah, kemudian setelah itu bagus hidupnya setelah hijrah tuh, dalam artian secara ekonomi, secara dunia, bagus. Lancar usahanya, wah ini berarti ini berkah daripada hijrah. Bagus, bujur. Tapi sebaliknya jangan. Kalau seandainya pada saat hijrah, keluar dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian secara ekonomi turun. Ada bagus berarti hijrah nih. Oh, tidak seperti itu. Ada bagus berarti kita semakin taat kepada Allah. Tidak seperti itu. Kenapa fungsinya Ustadz kita taat kepada Allah, tapi hidup kita sengsara dan melarat? Karena tidak mesti seseorang itu setelah dia berhijrah, setelah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti dia akan hidupnya lempeng. Bisa jadi Allah ingin menguji dia untuk mengangkat derajatnya. Makanya di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kita tutup dengan hadis ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di riwayat Al-Imam Ahmad. Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manusia itu terbagi menjadi 4. Nah, habis. Ulun tentu akan dilambat putih. Manusia itu terbagi menjadi 4. 1, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, muwassa'un lahu fid dunya wa maqturun muwassa'un lahu fid dunya wal akhirah. Yang pertama, ini yang paling nyaman nih. Orang yang di dunia sugih, di akhirat masuk surga. Wah, ini luar biasa nih. Di dunia sudah sugih, semua kenikmatan dia bisa yang halal tentunya. Di akhirat masuk surga. Ini ada nangka ini, baik. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, muwassa'un lahu fid dunya wa maqturun alaihi bil akhirah. Sugih, segala macam kenikmatan dunia dia bisa capai, tapi di akhirat sengsara. Ini yang kedua.
Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqturun alaihi fid dunya muwassa'un alaihi fil akhirah. Di dunia sengsara hidupnya, kada nyaman hidupnya. Mungkin berbagai macam ujian dia terima, tapi di akhirat masuk ke dalam surga. Tuh ada apa yang kayak itu? Nang keempat, nih nang sengsara benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqturun alaihi fid dunya wal akhirah. Sengsara di dunia, di akhirat lebih sengsara lagi. Ini memang jangan sampai, Pak. Tapi maksud Allah, subhanallah, kita jangan sampai itu, Pak. Subhanallah, ini kan ada nyaman-nyamannya lalu hidup. Dan sudah di dunia sengsara, di akhirat pun juga sengsara. Allahu Akbar. Makanya ini hadis menunjukkan kepada kita, dunia itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Karena ada orang yang tadi golongan kedua dan ketiga. Golongan yang kedua, ada orang-orang yang sugih. Ada orang-orang yang hidupnya di dunia terlihat seolah seperti bahagia. Berbagai macam kenikmatan dia bisa dapatkan, tapi di akhirat sengsara. Di golongan yang ketiga, ada orang di dunia sengsara, segala macam apa yang diinginkan dia tidak terlaksana, tapi di akhirat dia bahagia. Jadi nggak bisa tuh kita jadikan tolak ukur. Maka untuk wa'aslahabalahum, untuk supaya kita bisa masuk, urusan kita diperbaiki, kita selalu bahagia, niat kita diperbaiki, jangan pernah menjadikan dunia sebagai tolak ukur untuk pada saat kita dalam urusan akhirat dan beribadah kepada Allah. Ini yang ketiga. Belum rasa cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.